Halo guys, kembali lagi bersama gua. Nah, di video ini gua bakal lanjutin lagi sebuah alur cerita film yang berjudul Dan Brettle Part 2. Film ini dirilis pada pertengahan Agustus kemarin. Nah, di sini si kakek Norman hidupnya udah nggak sendirian lagi, coy. Nah, si kakek ini bersembunyi selama bertahun-tahun di sebuah rumah terpencil. Si kakek hidup tenang bersama seorang gadis kecil bernama Phoenix. Nah, si Phoenix ini diselamatkan sama si kakek setelah kebakaran hebat yang membakar seluruh rumahnya. Si kakek ini membesarkan si Phoenix dengan penuh kasih sayang serta kewaspadaan karena trauma akan kehilangan sosok seorang anak. Namun ketenangan tersebut tidak berjalan lama saat segerombolan penculik berusaha membawa si Phoenix. Nah, di film ini si kakek ini menjadi lebih barbar, coy. Jadi nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam alur videonya. Namun sebelum masuk ke dalam alur filmnya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Film ini diawali diperlihatkan dengan sebuah kebakaran hebat melanda salah satu rumah milik seorang ahli kimia. Terlihat seorang bocil berjalan secara tertatih-tatih. Tak lama bocil ini pun pingsan. Film ini maju 8 tahun setelah kebakaran tersebut. Di sebuah hutan terlihat seorang gadis bernama Phoenix. Ia berlari dari kejaran doggy ganas hingga si Phoenix ini berhasil melewati sebuah pagar pembatas. Lalu ia menemukan sebuah pistol di sebuah mobil tua. Namun tiba-tiba seorang pria mendekapnya dari belakang. Ternyata pria tua tersebut adalah si kakek buta sekaligus ayah si Phoenix. Nah, si kakek mengatakan bahwa ia telah gagal dalam pelatihan hari ini karena pistol di tangannya berhasil direbut olehnya. Setiap hari si kakek ini melatih si Phoenix untuk bertahan hidup. Nah, semua itu ia lakukan karena kewaspadaan akan trauma kehilangan seorang anak. Di dalam rumah saat si Phoenix ini sedang merapikan rambut sang kakek, si Phoenix meminta izin kepada si kakek untuk pergi ke kota. Namun si kakek tak mengizinkannya karena Phoenix gak bisa menyelesaikan semua ujian bertahan hidup darinya. Tak lama datanglah seorang cewek mengambil beberapa pesanan ke rumah si kakek. Cewek ini bernama Hernandez. Nah, si Hernandez melihat si Phoenix lagi ngintip dari sebuah jendela. Nah, ia meminta izin kepada sang kakek untuk membawa si Phoenix ke kota bersamanya. Pada awalnya si kakek ini nggak ngizinin. Namun si kakek ini berubah pikiran memperbolehkan si Phoenix untuk pergi ke kota bersama si Hernandez. Nah, si kakek mengingatkan mereka agar segera pulang saat sore hari. Dan si Phoenix langsung menyetujuinya. Di tengah perjalanan si Phoenix ini menyanyikan sebuah lagu. Nah, lagu ini dulunya sering dinyanyikan oleh sosok sang ibu. Hernandez yang merasa tersentuh menawarkan si Phoenix untuk mengunjungi rumah lamanya, namun harus merahasiakannya dari sang kakek. Sesampainya di sana terlihat sebuah rumah yang tinggal menyisakan puing-puing bangunan. Nah, di dalam rumah si Phoenix meletakkan sebuah bunga. Tak lama terdengar suara aneh dari dalam rumah. Merasa takut, si Phoenix ini kembali ke dalam mobil untuk melanjutkan sebuah perjalanan. Berita di TV menampilkan seorang dokter yang terlibat penjualan organ tubuh anak. Hernandez membawa si Phoenix ke sebuah tempat bermain yang berlokasi di sebuah tempat penampungan. Di sana terlihat 4 bocil yang sedang bermain. Nah, di sini si Phoenix ini ikut bermain dengan 4 bocil tersebut. Namun semua itu hayalan dari si Phoenix yang merasa sangat kesepian. Phoenix ini malah menyendiri bersama seekor doggy. Tak lama si Hernandez ini datang mengajak si Phoenix ini untuk segera pulang ke rumah. Si Phoenix mengatakan jika ia akan pergi ke kamar mandi. Nah, di sana ia bertemu dengan seorang pria yang sangat amat mencurigakan. Pria itu mengajaknya berbicara, namun si Phoenix ini nggak ngejawab, malahan langsung pergi gitu aja. Nah, si pria ini melihat jika si Phoenix memiliki sedikit rambut berwarna putih. Nah, sesaat setelah si Phoenix ini pergi dari tempat tersebut, si pria ini dijemput oleh rekannya. Nah, si pria ini menyuruhnya untuk membuntuti mobil yang dikendarai oleh Hernandez. Singkat waktu sesampainya di rumah, si Phoenix segera masuk ke dalam rumah. Nah, si Hernandez pun juga pergi dari rumah si Phoenix. Di tengah perjalanan, si Hernandez ini terhenti oleh sebuah mobil yang menghadang di tengah jalan. Si Hernandez pun turun dan meminta mobil tersebut untuk menyingkir dari bahu jalan. Di dalam mobil terlihat 2 pria yang sangat mencurigakan. Nah, mereka mengetahui jika si Hernandez mengikuti akademi militer. Nah, si Hernandez memperingatkan mereka agar segera menyingkir dari jalan. Hernandez kembali ke mobilnya. Di sana ia masih sempat mencatat nomor plat mobil tersebut. Lalu tiba-tiba
Tanpa Hernandez sadari, seorang pria masuk ke dalam mobilnya, langsung mencekik lehernya dan memukul kepala Hernandez dengan martil berkali-kali. Si Hernandez pun tewas saat itu juga. Nah, pria ini kita sebut saja dengan Kang Martil. Di rumah terjadi perdebatan antara si Phoenix dan si kakek. Si kakek yang sangat khawatir sama si Phoenix, memintanya untuk sekolah di rumah, sedangkan si Phoenix menginginkan hidup normal dan mempunyai banyak teman. Nah, di luar rumah tampak 3 pria yang mengikuti si Phoenix sebelumnya. Saat itu si kakek keluar rumah untuk memberi makan si Doggy. Namun si Doggy nggak ada di sana. Si kakek pun langsung bergegas mencari keberadaan si Doggy. Nah, secara bersamaan 3 penjahat itu berhasil masuk ke dalam rumah. Mereka pun mencari keberadaan si Phoenix. Dirasa di bawah tidak ditemukan apa-apa. Kemudian mereka pun naik ke lantai atas menuju ke kamar si Phoenix. Nah, saat itu si Phoenix yang menyadari keberadaan mereka segera bersembunyi. Di sisi lain, si kakek telah berhasil menemukan si Doggy yang telah tewas tertembak. Si kakek menyadari akan bahaya yang mengancam si Phoenix. Nah, si Phoenix ini yang telah dilatih oleh si kakek berhasil bersembunyi dan berpindah-pindah tempat. Saat si Phoenix mencoba kabur, ia terpojok oleh Kang Martil yang menembak sisi jendela. Beruntung si kakek yang berada di luar berhasil mencekik dan menahan pergerakan si Kang Martil, lalu menyuruh si Phoenix bersembunyi di sebuah kotak di basement. Nah, saat itu juga rekan Kang Martil mengejar si Phoenix. Saat si Phoenix mencoba menutup pintu basement, rekan Kang Martil mendorong pintu tersebut dan membuat si Phoenix ini terpental. Ia yang menahan rasa sakitnya masuk ke dalam sebuah kotak. Di sana si Phoenix kehilangan banyak darah, lalu ia pun pingsan. Nah, si Kang Martil ini berhasil lepas dengan cara memukul lengan si kakek menggunakan sebuah martil. Nah, si kakek yang terluka kemudian pergi menuju ke garasi mobil untuk merawat lukanya. Nah, si kakek ini mengelem lukanya dengan harapan agar lukanya cepat sembuh. Tak lama adik si Kang Martil ini datang langsung mencari keberadaan si kakek. Nah, si kakek bisa begitu cepat bersembunyi. Adik Kang Martil ini berusaha mencari si kakek, namun tiba-tiba si kakek ini berhasil menangkapnya. Nah, si Kang Martil yang mendengar teriakan adiknya mencoba membantunya. Nah, saat di garasi, si kakek sudah tidak ada di sana. Kang Martil menemukan adiknya dengan mulut dan hidungnya yang sudah diberi lem. Dengan panik, ia mencoba membuka lem di mulut adiknya menggunakan sebuah pisau. Akan tetapi ia tanpa sengaja melihat sebuah pin milik si kakek. Nah, si adik memecahkan sebuah kaca dan langsung merobek lem yang melekat di mulutnya. Si kakek berhasil kabur dan mengambil sebuah besi bekas cor-coran. Si kakek bergegas menyelamatkan si Phoenix. Nah, si Phoenix yang bersembunyi di dalam kotak. Ia tersadar saat genangan air mengisi kotak tersebut. Nah, si kakek ini datang dan langsung mematikan air. Si penculik kesal memasukkan sebuah kabel listrik ke dalam kotak tersebut. Nah, si kakek datang melemparkan sebuah tabung gas yang membuat si penculik tak berani melepaskan tembakannya. Nah, si kakek keluar dari persembunyiannya dan terjadilah sebuah pertarungan yang sangat epik. Saat terdesak, si kakek bersembunyi dan menarik kabel yang berada di kotak si Phoenix ke arah tabung gas. Nah, hal itu pun membuat percikan api yang memicu sebuah ledakan. Nah, si penculik ini tewas terpanggang. Lalu si kakek mencoba membuka paksa kotak si Phoenix. Beruntung si kakek berhasil mengeluarkannya. Si kakek membawa si Phoenix ini keluar dan bersembunyi di sebuah kebun sayur di samping rumahnya. Namun si penculik ini menemukan keberadaan mereka. Tiba-tiba si kakek ini berhasil dilumpuhkan. Lalu mereka pun menahan si Phoenix. Nah, saat itu pemimpin komplotan tersebut yang bernama Raylan bercerita tentang fakta kebakaran yang telah terjadi beberapa tahun lalu, yang mana kebakaran itu membuatnya dipenjara selama 8 tahun. Nah, di sini si Raylan mengaku bahwa dia ayah kandung dari Phoenix dengan menunjukkan rambut putih persis milik si Phoenix.
Dia merasa bahwa si kakek telah menculik si Ponik darinya. Lalu si Raylan menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi si kakek. Nah, si kakek yang tersadar melawan dan berhasil melepaskan diri dari kepungan anak buah Raylan. Nah, adik si Kang Martil membawa si Ponik ini pergi. Si kakek yang melihat si penculik itu sendirian, si kakek langsung menghabisinya. Lalu membawa si Ponik kabur. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Saat si Ponik ini bertanya tentang siapakah dirinya. Merasa bahaya semakin dekat, si kakek nggak ngejawab pertanyaan dari si Ponik dan memintanya untuk segera pergi. Nah, si Ponik masuk ke dalam kamarnya, lalu mengemasi barang-barangnya. Nah, si kakek ini mencoba menahan pergerakan dari si dogi pelacak milik si Raylan. Si Ponik berhasil kabur melalui sebuah jendela. Nah, saat itu si Ponik berusaha kabur masuk ke dalam hutan. Namun si penculik telah mengetahui keberadaannya, lalu menangkap dan membawa si Ponik ke dalam mobil. Nah, sebelum pergi mereka ini melemparkan sebuah bom molotov ke rumah si kakek. Sedangkan si kakek ini masih berada di dalam rumahnya. Nah, saat api mulai membesar, si kakek melepaskan dogi milik si Raylan. Beruntung si kakek ini berhasil keluar dan melihat rumahnya terbakar. Si kakek yang kesakitan, lalu ia pun terjatuh dan pingsan. Nah, saat si Ponik ini sadar, ia telah berada di rumah milik si Raylan. Nah, si Raylan menceritakan tentang kebakaran yang melanda rumah mereka dan membuat mereka ini berpisah selama 8 tahun. Nah, si Ponik yang gak terlalu peduli, ia malah ingin pulang ke rumah si kakek. Si Raylan ini gak menahan keinginan si Ponik. Nah, saat di pintu keluar, si Ponik ini mendengar suara wanita yang menyanyikan sebuah lagu yang sering dinyanyikan oleh sang ibu. Nah, si ibu yang gak kuasa menahan rindunya, langsung memeluk si Ponix. Lalu mereka ini mengobrol, dan si Raylan membawakan air untuk si Ponix. Nah, saat itu si ibu ini batuk dan mengeluarkan sebuah darah. Ibunya bercerita jika asap zat kimia hasil kebakaran rumah mereka membakar organ dalam tubuhnya, sehingga ia membutuhkan seseorang untuk mendonorkan jantung yang sesuai seperti milik anaknya. Nah, si Raylan menculik si Ponik dengan harapan agar mendonorkan jantungnya untuk sang ibu. Nah, si Ponik ini tertidur setelah menyadari jika minumannya telah dicampuri oleh obat tidur sama si Raylan. Di sisi lain, kakek ini tersadar dari pingsannya. Ia melihat mobil milik Hernandez berada tak jauh dari rumahnya. Nah, betapa kagetnya si kakek melihat mayat si Hernandez. Seketika emosi si kakek ini memuncak. Lalu si kakek bersiap untuk menyelamatkan si Ponix serta balas dendam untuk si Hernandez dan menjadikan dogi milik Raylan sebagai petunjuk jalan. Si Ponix tersadar berada di sebuah meja operasi dengan si dokter yang telah menyiapkan alat medis. Nah, saat si dokter akan melakukan operasi, tiba-tiba listrik di tempat itu padam yang membuat operasi tidak bisa dilanjutkan. Nah, Kang Martil segera turun untuk memeriksa jaringan listrik. Saat listrik berhasil dinyalakan, ternyata si kakek telah berada di sana dan segera menyerangnya. Nah, Kang Martil memukul kepala si kakek berkali-kali. Tak lama si kakek ini berhasil membunuh si Kang Martil. Nah, saat itu si Raylan menyadari jika si doginya telah pulang ke rumah. Si Raylan merasa tempat tersebut sudah tidak aman, lalu membawa si Ponix dan istrinya pergi dari tempat tersebut. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh si kakek. Nah, di sana mereka menemukan si kakek yang telah tergenang di air. Mereka pun mencoba mendekati si kakek. Namun tiba-tiba si kakek ini hanya berpura-pura pingsan, lalu membunuh mereka semua. Nah, saat itu salah satu anak buah Raylan mengatakan jika Raylan akan mengambil jantung si Ponix untuk istrinya dan menyuruh si kakek agar keluar dari pintu belakang yang akan langsung bertemu dengan si Raylan. Nah, si dokter mengatakan jika ia tidak akan ikut campur lagi. Lalu ia pun pergi meninggalkan si Raylan. Tiba-tiba si Raylan yang kesal menembak si dokter. Nah, saat itu si kakek melemparkan sebuah bom asap. Pertempuran di antara kabut asap pun dimulai.
yang membuat si Raylan ini kalah telak. Lantaran si kakek ini peka terhadap suara, sedangkan si Raylan mengandalkan penglihatannya yang terhalang oleh tebalnya kabut asap. Nah, si Raylan yang tidak bisa melihat terkecoh oleh pergerakan si kakek, membuatnya menembak sembarangan, yang mana salah satu tembakannya mengenai dada istrinya yang membuat istrinya tewas di atas kursi roda dengan borgol yang masih terikat di tangan si Phoenix. Sedikit gerakan membuat kursi roda itu bergerak ke arah dasar gedung. Phoenix yang panik berusaha mengambil golok di dekatnya, lalu memotong lengan ibunya. Namun pegangannya terlepas dan membuatnya terjatuh. Beruntung ia terjatuh di atas badan sang ibu. Nah, saat itu si kakek pandangannya teralihkan oleh teriakan si Phoenix. Ia mendapatkan beberapa sabetan pisau dari Raylan. Beruntung, si Doki yang ia selamatkan membantu melawan si Raylan. Merasa ada kesempatan, si kakek menyerang si Raylan dan langsung mencongkel kedua matanya. Si Phoenix ini bangkit lalu mendekati si kakek yang telah mati-matian menyelamatkannya. Nah, si kakek menceritakan yang sebenarnya jika dia bukan ayah kandungnya. Lalu tiba-tiba ternyata si Raylan ini belum tewas. Ia menusuk tubuh si kakek dan menggorok leher si kakek. Nah, si Phoenix ini dengan tenang menusuk lengan si Raylan menggunakan sebuah golok yang berada di dekatnya. Hal itu pun membuat si Raylan tewas. Lalu si Phoenix meletakkan kepala si kakek di pangkuannya. Tak lama si kakek ini pun tewas. Dan di akhir film kita akan diperlihatkan si Phoenix ini mendatangi tempat penampungan. Di sana ia memperkenalkan dirinya yang bernama Phoenix. Ia langsung bermain bersama bocil-bocil lainnya dan film pun selesai. Gimana nih perjuangan si kakek sebagai mantan militer? Berakhir di sini sebagai seorang pejuang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.